Nah, sekarang misalnya ini sudah mulai bergerak naik, kemudian nanti kalau dia sudah akan merah lagi, maka kita lihat dulu range-nya apakah satu hari ini yang sampai saat ini sudah terpenuhi. Ya. Kalau yang kemarin terlalu panjang, ini kan terlalu panjang. Kalau kita ukur high dan low-nya ini terlalu panjang dibanding dengan hari kemarin, hari sebelumnya. Sebelumnya. Maka kita bisa ambil di antaranya ya, diturunkan sedikit tapi lebih tinggi dari yang lebih pendek. Sehingga Oh, kalau dia naik itu kira-kira seperti ini ya, masih bisa berpotensi sampai di sini. Kalau dia turun sama, kita ukur begini, kemudian kita lihat. Kalau dia turun, dia juga bisa sampai di sini. Tetapi dilihat yang terdekat. Running yang terdekat itu berada di leher, artinya berada di ujung atas dari tren hijau ini. Sehingga untuk bisa bergerak sampai ke bawah, itu membutuhkan perjalanan panjang sampai di sini, harus melewati ini. Sehingga kecil sekali untuk nanti bergerak kuat ke bawah ya. Minimal kalau seperti ini gampang kita melihat posisi buy dan sell-nya. Walaupun ada merah, hmm. gampang ya. Di sebelah kiri itu ada low, di sebelah kanannya ada high. Di antara itu kita bisa menempatkan posisi ya. Di sebelah bawahnya kita bisa sell, targetnya di sini. Di sebelah atasnya kita bisa tempatkan buy, targetnya yang di hitam ini tadi. Lebih gampang begitu. Bergerak ke bawah kita ambil jarak yang lebih jauh. Ini lebih jauh. Hmm. Kenapa? Karena posisi di atas sehingga lebih dominan ke atas. Sementara yang di atas hanya kita ambil kecil aja jaraknya. Dan running itu kan cuma segini. Dasarnya apa? Dasarnya lebih dekat ke atas dari ke bawah. Oke, kita coba. Nah, lebih dominan kemana? Ke atas. Ke Targetnya atas sampai di ya. mana? Sampai ini. Tercapai sudah. Punya argumen untuk menjelaskan kenapa saya mengambil posisi di situ. Yang pertama, arahnya masih naik. Masih berada di lehernya atau Di di leher. ujung tingginya. Ya. Sementara untuk turun masih cukup jauh tadi ya. Kalau kita menggunakan ukuran masih sekian. Ya. Bahkan kalau sampai di sumbunya masih jauh sekali. Sehingga lebih condong sana. Kalau kita ukur kira-kira begini. Nah, kan hampir-hampir pas di sini. Iya. Kenapa kok bisa Iya. pas begitu? Ya karena pengalaman panjang kita yang mengajari dengan logika, dengan pengalaman, dan itu hampir tiap hari. Coba bayangkan, satu hari yang hari kemarin aja ya, hari kemarin itu perhatikan, area jenuh itu persis berada di situ. Padahal ibaratnya kita buat ini belum terjadi, jauh belum, market itu masih Hmm. belum berjalan. Market ini masih pagi, masih ya mungkin Ya. jam 9 dan 10 kan masih jauh. Belum terbentuk, kita juga belum tahu terbentuknya. Tapi kenapa bisa mendekati persis di situ ya? Ya bukan karena kita punya ilmu supranatural, tidak ada. Karena dengan logika saja. Dengan pengalaman panjang, dengan praktek hari-hari, dan ketemu di situ. Oke, kita lanjut lagi ya ke Siapa? pertanyaan berikutnya ya. Nanti kita ulang-ulang terus biar kita nanti ketemu. Kita sambil melihat kondisi dinamika saat ini. Hari ini 4 Juni ini seperti ini. Ya, kenapa kita mengambil jarak juga yang tidak terlalu mepet ya, biar tidak sering kesentuh ya, naik dan turunnya. Naik dan turunnya tidak kesentuh. Nanti kalau dia break, ada kemungkinan sampai di situ ya, ada kemungkinan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan entry dan cut loss-nya ya, entry Ya. dan cut loss-nya. Contoh misalkan saat ini sell-nya di 2342,17. Seandainya nanti dia tersentuh dan berbalik naik, itu posisi harus cut loss-nya kan begitu. Kan kalau turun terus kita untung banyak. Nah, paling penting tersentuh di sini, kemudian dia berbalik. Maka sebenarnya resiko yang kita harus siapkan adalah ketika sudah mulai dominan. Harusnya begini logikanya, misalnya tersentuh, kemudian balik. Maka untuk memastikan kondisi bullish itu lebih kuat, maka dia harus lebih tinggi dari merah. Dia harus lebih tinggi dari merah. Sekarang begini,
kadang kita dihadapkan sekali lagi pada kondisi yang buruk, tapi tetap kita ambil ya dengan resiko yang lebih rendah. Itu pentingnya. Oke, kalau kita ukur dari titiknya ini misalnya ya, ke sana ada 1.000 lebih ya. Bagaimana mensiasatinya? Bagi menjadi 2. Ya, bagi menjadi 2 sehingga kita ambil tengahnya di sini. Oke. Maka nanti exitnya di atas itu ini target, ini adalah resikonya. Resiko dan ambil posisinya. Resiko di sini. Kemudian kita bisa mengambil posisi baru di area yang sama. Atau misalkan ini 500 misalkan masih terlalu kecil, kita bisa menempatkan di bawah sedikitnya. Intinya dari 2 ini kalau kurang dari 800, maka jangan dibagi 2. Tapi kalau di atas 800 bagi 2. Karena ini 1.000 lebih, maka kita bisa bagi 2 ya, sehingga kita bisa membuat resiko dan menempatkan posisi yang baru di sini. Baiknya di situ. Maka setidaknya nanti minimal mengurangi kerugian atau mengembalikan kerugian yang ada. Iya. Kalau jaraknya ribuan ya. Kalau jaraknya di bawah 1.000, ya kita tetap gunakan 600 atau 400-an ya. Karena ini panjang, jaraknya panjang. Ketika pergerakan ini seimbang, sebenarnya ini seimbang dari buy dan sell-nya. Nah, ini turun dan naiknya hampir sama, maka saya anggap ini seimbang. Nah, sedangkan yang terdekat, running yang terdekat, mungkin pagi tadi sekitaran ini ya, pagi, itu berada di leher sekali lagi, berada di ujung atas. Sehingga peluang untuk naik itu sebenarnya lebih besar ya. Tetapi juga kita mempertimbangkan arahnya, karena dari pergerakan yang ada, dari jarum di sini, merah ini berat menuju ke resisten, ditolak. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak ya. Berapa kali penolakan, ini menuju ke bawah sudah, oke, menuju ke bawah. Sehingga saya harus juga menempatkan posisi sell-nya. Harus menempatkan posisi sell-nya dengan ya target yang terukur ya. Nah, kita menempatkan posisi sell di 2342. Kenapa di situ? Kenapa enggak di atas? Ya, kenapa enggak di atasnya? Satu, kita juga menghindari sumbu sebelah kiri tadi. Ya, menghindari sumbu sebelah kiri.